Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pretianingsi. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian reksadana syariah dan prinsip dasar reksadana syariah. Reksadana mulai dikenal pertama kali di Belgia pada tahun 1982 yang berbentuk reksadana tertutup atau closed end fund. Reksadana tersebut diciptakan untuk para investor kaya yang ingin berpartisipasi dalam portofolio utang-utang pemerintah yang memiliki keuntungan tinggi. Reksadana di luar negeri dikenal sebagai unit trust di Inggris, yang berarti unit atau saham, kepercayaan atau mutual fund di Amerika, yang berarti dana bersama, atau investment fund di Jepang, yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Secara bahasa, reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu konsep reksa dan konsep dana. Konsep reksa memiliki arti juga atau pelihara, sedangkan konsep dana memiliki arti himpunan uang. Maka dapat disimpulkan, reksadana adalah kumpulan uang yang dipelihara. Kemudian apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sahib al-mal atau rob al-mal, dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Maka dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Kemudian prinsip dasar reksadana syariah. Prinsip dasar reksadana syariah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam. Yang kedua, perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam, namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam, dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam. Yang ketiga, perusahaan yang kegiatan dan hasil utama usahanya sesuai dengan syariah Islam, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam, dikategorikan sebagai sesuai dengan syariah Islam. Yang keempat, penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan yang kegiatan dan hasil utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam, dikategorikan sebagai sesuai dengan syariah Islam. Yang keempat, penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing. Penggunaan dana cleansing antara lain santunan anak yatim dan fakir miskin, pembangunan sarana umum, dan untuk membantu musibah kemanusiaan. Yang kelima, perbedaan yang menonjol antara reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses screening atau filter atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah dan proses cleansing untuk membersihkan pendapat yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram berdasarkan pedoman syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman-teman saya. Baiklah, langsung saja. Sini saya akan membahas tentang masalah pokok reksadana syariah dan manfaat keuntungan reksadana syariah. Baiklah, langsung saja. Masalah pokok reksadana syariah. Di sini ada masalah kelembagaan, hubungan investor dengan lembaga, kegiatan investasi reksadana syariah, dan mekanisme transaksi. Dan selanjutnya, manfaat keuntungan reksadana syariah yaitu manajemennya profesional, manajemen risiko yang baik, informasi terbuka bagi hasil besar, dan risiko rendah. Baiklah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Rusadi dari kelompok Lembaga Keuangan Syariah
kelompok 9 selaku pemateri yang akan membawakan materi dasar hukum reksadana. Dasar hukum reksadana syariah ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 20 DSN MUI 4 2001 tentang reksadana, yaitu reksadana syariah ialah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk modal, akad sebagai pemilik harta. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 bentuk hukum reksadana syariah, reksadana berbentuk perseroan yang usahanya menghimpunkan dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan kepada berbagai jenis efek yang diperdagangkan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.